Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua dimanapun kita berada. Damai sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam kehidupan kita. Selamat berjumpa kembali dalam renungan harian dan doa bersama Gereja Toraja Jemaat Efrata Bontang, edisi Minggu 15 Agustus 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di dalam sorga, puji dan syukur kami bawa di hadapan-Mu atas kasih dan pemeliharaan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Terutama di pagi hari yang indah ini Tuhan, Engkau boleh membangunkan kami dari peristirahatan kami, dan memberikan kami kekuatan baru dalam menghadapi hari baru yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu ada, selalu menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Sebentar Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Urapi kami Roh Kudus, mampukan kami Roh Kudus, agar firman-Mu yang kami baca dan kami renungkan dapat kami tanamkan dalam hati kami dan kami bawa dalam kehidupan kami yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Ini doa kami Tuhan yang kami bawa di dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini terambil dalam kitab Mazmur 34 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud. Pada waktu ia berpura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku hendak mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandangan-Mu kepadanya, maka muka-Mu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengar ia dan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Lalu luputlah mereka, kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Singa-singa muda merana kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan suatu pun yang baik. Amin. Tema renungan kita pada pagi ini, hidup dalam hikmat Tuhan. Setiap perkara kehidupan yang kita lalui, kita selalu merasakan bahwa ada kuasa Tuhan yang campur tangan. Sehingga bukan karena kepandaian atau kekuatan yang selalu kita banggakan. Mazmur Daud menyampaikan kepada kita bahwa hanya Tuhan saja yang mampu melepaskan kita dari kegentaran dan menyelamatkan kita dari segala kesesakan. Seperti dengan kesaksian Daud tentang perkara yang dihadapi ketika di Get, dalam pelarian Daud dari hadapan Saul, hingga Daud berpura-pura menjadi seorang lupa ingatan. Daud mengakui bahwa yang dilakukannya adalah hikmat yang berasal dari Tuhan. Daud mengajak kita bahwa kita selalu mencari Tuhan
maka Tuhan akan menjawab kita, memandang dan menunjukkan wajah kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan membuat muka kita berseri-seri. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengar dan menyelamatkan kita. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan. Jika kita hidup mengandalkan logika, maka kita tentunya akan semakin jauh dari kebenaran firman Tuhan. Namun firman Tuhan bagi kita saat ini mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan ada dan melihat dan siap campur tangan di dalam persoalan kehidupan yang kita hadapi. Mengapa harus takut dan khawatir? Sebab Dia telah datang di tengah-tengah kehidupan kita menjadi roti kehidupan. Supaya apapun yang terjadi, kehidupan kita hanya bersumber dari Tuhan saja. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hiduplah dalam hikmat Tuhan. Dengan hikmat Tuhan akan memberi jalan keluar dari tantangan atau ancaman yang diperhadapkan kepada kita. Dengan hikmat Tuhan, kita akan dimampukan mensyukuri berkat karunia Tuhan, serta tetap setia memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Amin. Kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa di dalam Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami sudah diberi kesempatan membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang sudah kami baca dan kami dengar dapat kami pahami dengan baik dan kami bawa dan kami perlakukan dalam kehidupan kami yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kami. Kami mendoakan seluruh jemaat-Mu Tuhan yang akan melakukan aktivitas di pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati agar apapun aktivitas yang akan kami lakukan bisa terlaksana dengan baik. Jemaat-Mu Tuhan yang dalam pergumulan karena sakit, baik yang sakit karena terpapar COVID-19 atau yang sakit karena penyakit lain, baik yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, atau yang sedang isoman. Hadirlah di tengah-tengah mereka Tuhan, yakinkan mereka bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan mereka, bahwa Tuhan selalu ada untuk mereka. Yakinkan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, selagi kita memberi hati, meyakini dengan iman. Berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang mereka konsumsi Tuhan. Walaupun kami tahu itu semua hanyalah sarana, namun Tuhanlah sumber kesembuhan bagi mereka. Jamalah Tuhan bagian penyakit yang ia rasakan di tubuh mereka, agar dari jamahan Tuhan mereka memperoleh kesembuhan sepenuhnya. Tuhan, kami tahu Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada untuk kami. Pergumulan apapun, seberat apapun, Tuhan selalu ada dan menyelesaikannya itu semua. Tuhan, kami juga berdoa pergumulan dalam keluarga kami Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah keluarga kami. Berikan pengharapan, damai sejahtera dalam keluarga kami. Bahwa kami selalu dalam keadaan baik-baik saja. Nyatakan kasih-Mu Tuhan di tengah-tengah keluarga kami.
agar damai sukacita yang kami rasakan dalam keluarga kami, itu semua pemberian daripadamu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang bergumul karena mencari lapangan pekerjaan. Berkati usaha-usaha mereka, berikan semangat kepada mereka. Jika Tuhan berkehendak, usaha-usaha mereka bisa berhasil dengan baik. Jika Tuhan berkehendak, mereka akan mendapatkan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah yang ada di dalamnya Tuhan, agar bisa memerintah dengan baik dan bijaksana, agar damai selalu kami rasakan di dalamnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan kami selanjutnya. Kami tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya memberi kehidupan kami untuk Tuhan rancang. Karena kami yakin rancangan Tuhan selalu dahsyat bagi kami. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kami. Terima kasih Tuhan atas apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kami. Kami sadari Tuhan, kami hanyalah manusia biasa. Kami hanyalah manusia yang memiliki keterbatasan. Kami belum bisa membalas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami hanya bisa memberikan diri kami untuk Tuhan pakai. Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami serahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang merancang semuanya itu. Kami bisa menerima dengan baik. Kami bisa menerima dengan sukacita. Ini doa kami Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama-Mu, Tuhan dan kehidupan kami. Amin. Demikian renungan kita pada pagi ini. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan bersama-sama menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, dan Roh Kudus memberi pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Selamat melakukan aktivitas, salam sehat, semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Shalom.